Selamat bertemu kembali adik-adikku mahasiswa dalam mata kuliah kita, mata kuliah perpajakan di pertemuan ketiga. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang PPh final. PPh final ini terdiri dari 3 bagian. Jadi kita akan mempelajari ketiga bagian ini, yaitu yang pertama adalah PPh final dengan wajib pajak yang memiliki peredaran omset peredaran bruto tertentu. Kemudian ini ada PPh pasal 15 dan PPh pasal 4 ayat 2. Jadi, pajak penghasilan atas penghasilan usaha dari wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu itu bersifat final. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam hal menghitung, menyetor, melaporkan pajak terhutangnya. Nah, ketentuan PPh final ini itu dituangkan ke dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang kemudian dilakukan perubahan lagi menjadi perubahan terakhirnya itu adalah PPh pasal 23 tahun 2018. Kemudian untuk teknis pelaksananya itu diatur di dalam PMK nomor 99 tahun 2018. Ya, jadi objek pajak atas PPh yang bersifat final ini itu adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan tertentu, yakni tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Apa saja sih yang dikecualikan atau yang bukan merupakan objek wajib pajak dalam PPh final ini, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah, jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas ini meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, ya, semua yang bersifat keahlian itu. Kemudian ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film dan sebagainya. Kemudian olahragawan, kemudian penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator. Nah, kemudian pengarang, peneliti, penerjemah, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara atau broker, petugas penjajah barang dagangan atau asongan, ya, pedagang asongan. Kemudian agen asuransi dan distributor perusahaan pemasaran berjenjang itu seperti MLM atau penjual langsung direct selling, ya, dan kegiatan-kegiatan sejenis lainnya. Nah, selain jasa dari pekerjaan bebas, ada juga penghasilan yang diterima di luar negeri. Nah, penghasilan ini telah dipungutkan pajak di luar negeri, jadi tidak perlu lagi dipungutkan pajak di dalam negeri. Kemudian ada PPh yang telah dikenai PPh final. Itu contohnya adalah jasa konstruksi. Jadi jasa konstruksi ini sebenarnya sudah dipotongkan pajak, yaitu PPh pasal 4 ayat 2, ya. Jadi dia tidak dikenakan lagi untuk untuk PPh atas peredaran bruto ini. Lalu kemudian yang bukan objek pajak selanjutnya adalah yang dikecualikan dari objek pajak, di mana penghasilannya itu di dalamnya itu termasuk dalam objek pajak yang dikecualikan. Contohnya saja adalah misalnya dia punya peredaran bruto itu 4,5 M. Lalu kemudian ternyata selain dari usahanya dia itu juga dapat pembagian laba dari penyertaan modalnya, atau dia tanam saham di tempat lain gitu. Nah, itu kemudian
Karena itu dikecualikan, karena yang tanam saham dia itu dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Karena itu dia ada dipotong PPh pasal 23. Nah, karena ini dikecualikan, makanya dia tidak bisa masuk di dalam pajak dengan peredaran bruto tertentu. Nah, siapa saja yang bisa yang menjadi wajib pajak dari PPh dengan peredaran bruto tertentu ini, yaitu bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau berupa wajib pajak badan. Sepanjang dia memiliki peredaran bruto itu tidak melebihi dari 4,8 M dalam 1 tahun. Nah, berapa tarifnya? Tarifnya adalah tarif tunggal, yaitu 0,5% yang sifatnya final atau tidak bisa dikreditkan, atau dikreditkan itu maksudnya dikurangkan ya. Jadi dia sudah selesai. Ya, tidak ada perhitungan di akhir tahun lagi begitu. Berbeda kalau seandainya dia misalnya PPh 21, 22, 23. Nah, itu masih bisa kita kreditkan di PPh PPh badan yang terhutang. Nah, jangka waktu berlakunya ini ada ya, yaitu wajib pajak orang pribadi itu 7 tahun. Kalau dia wajib pajak badan itu yang bentuknya koperasi, CV, firma itu 4 tahun. Kalau wajib pajak PT itu 3 tahun. Nah, ini semua dihitung sejak tahun 2018. Jadi kalau seandainya misalnya dia mendaftar di tahun November 2018, ya hitungnya itu dari start dari 2018. Misalnya kayak wajib pajak orang pribadi atau WPOP, dia mendaftarkan diri November 2018, berarti dihitung 7 tahunnya itu dari 2018 ya, full 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi 2025 itu masa akhir berlaku terakhirnya ya. Kemudian kalau seandainya dia mendaftar itu sebelum 2018 bagaimana? Ya, dihitung tetap dari 2018. Nah, bagaimana jika jangka waktunya sudah berakhir? Nah, maka wajib pajak akan dikenakan PPh berdasarkan ketentuan PPh secara umum, yaitu menggunakan tarif yang diatur pada pasal 17 ayat 1 atau pasal 17 ayat 2A. Nah, untuk peredaran bruto itu semisal nih dalam tahun 2018 dia memperoleh penghasilan usahanya itu sebesar atau omsetnya atau peredaran brutonya itu sebesar 2,8 M. Jadi tahun 2018 dia boleh dipotongkan 0,5%. Semisal tahun 2019 Agustus lah 2019 itu naik sudah jadi 5 M, maka 2019 itu masih tetap bisa 0,5%, tetapi tahun 2020 dia sudah harus pakai ketentuan umum, jadi tidak boleh lagi pakai yang 0,5%. Nah, kemudian, ini peredaran bruto ini semuanya itu penghasilannya itu dari di total ya, semua misalnya dia punya 3 penghasilan, ya 3-3-nya itu di total dulu, kemudian baru semisalnya dia punya penghasilan A, B, dan C. Nah, A itu 1 M, B itu 1 M, C itu 1 M, jadi ada 3 M. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya A 3, B 2, C 5, berarti dia sudah 12 M gitu ya. Nah, itu sudah tidak bisa. Jadi dia harus dikenakan sama ketentuan umum. Terus kemudian kalau seandainya di dalam pekerjaannya itu ada unsur pekerjaan bebas misalnya. Jadi selain dia melakukan misalnya usaha konveksi. Usaha konveksi itu 3 M. Nah, kemudian 1 M-nya itu dari pekerjaan bebasnya. Nah, yang boleh dikenakan itu hanya yang dari konveksinya ini. Nah, yang untuk pekerjaan bebasnya itu lain lagi ininya ya, lain lagi tarifnya. Dia pakai tarif tersendiri berdasarkan ketentuan
Perundang-undangan nomor pasal 17(1) ya. Pasal 17 ayat 1. Ya, jadi untuk pembahasan kita terhadap penghasilan atas penghasilan usaha dengan peredaran buta tertentu ini cukup ya, sampai di sini. Terima kasih.